Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Mata kuliah metode pengajaran dengan pembahasan pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Kemudian, menurut Hamalik, kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mengkondisikan proses belajar mengajar, manajemen waktu, hingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Efektivitas pengelolaan kelas adalah tingkat tercapainya tujuan dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bisa didefinisikan juga sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya, namun dapat dan harus dibedakan satu sama lainnya karena tujuannya berbeda. Pengajaran atau instruction mencakup semua kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran, seperti menyusun rencana pelajaran, memberikan informasi, bertanya, menilai, dan lain sebagainya. Sedangkan pengelolaan kelas mencakup pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar, seperti menghentikan tingkah laku peserta didik yang menyeleweng atau yang tidak wajar, kemudian memberi ganjaran bagi peserta didik yang menyelesaikan tugas tepat waktu, dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam proses belajar mengajar di sekolah dapat dibedakan adanya dua kelompok masalah, yaitu masalah pengajaran atau proses pembelajaran dan masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas harus ditanggulangi dengan tindakan korektif pengelolaan, sedangkan sebaliknya masalah pengajaran harus ditanggulangi dengan tindakan korektif instruksional. Peserta didik yang tidak mau ambil bagian dalam kegiatan kelompok karena merasa ditolak oleh kelompok lainnya, maka tidak dapat ditanggulangi dengan membuat kegiatan menjadi lebih menarik. Meskipun tentu saja memang tidak dapat dibantah bahwa penarikan diri dari peserta didik itu akan menghalangi tercapainya tujuan khusus pengajaran yang ingin dicapai melalui kegiatan kelompok yang dimaksudkan tadi. Sebaliknya, hubungan antar pribadi atau interpersonal yang baik antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik tidak dengan sendirinya menjamin bahwa proses belajar mengajar akan menjadi lebih efektif. Yang jelas, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat yang mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal dalam kelas, sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan oleh guru supaya peserta didik dengan kemampuan yang tidak sama dapat mengikuti dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan oleh guru.
Oleh karena itu, seorang guru harus mempelajari kondisi siswa di kelas untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Pada dasarnya, kegiatan guru di kelas mencakup dua aspek yang utama, yaitu masalah pembelajaran dan masalah pengelolaan kelas. Seorang guru akan berhadapan dengan masalah individu dan masalah kelompok. Dua masalah ini secara umum yang terjadi di dalam kelas. Masalah perorangan adalah masalah yang ditimbulkan oleh seorang siswa yang menyebabkan terganggunya suasana pembelajaran di kelas. Sedangkan masalah kelompok adalah masalah yang ditimbulkan oleh beberapa orang siswa yang menyebabkan terganggunya suasana pembelajaran di kelas. Untuk dapat menyelesaikan masalah pengelolaan kelas yang efektif, maka guru harus mampu mengidentifikasikan masalah yang bersifat individu dan kelompok. Kemudian memahami berbagai pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan memilih pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, masalah perorangan atau masalah individu. Asumsi yang mendasari masalah individu adalah bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki atau merasa dirinya berguna dan dibutuhkan, eksistensi diri. Jika individu gagal dalam mendapatkannya, maka ia akan bertingkah laku secara berurutan dimulai dari yang paling ringan sampai perbuatan yang paling berat. Contohnya di sini, yang pertama perilaku menarik perhatian. Yang nampak secara fisik misalnya mengetuk-ngetuk meja, menjatuhkan bolpen, berteriak, berbicara sendiri. Nah, dia nampak aktivitas fisiknya untuk menarik perhatian. Kemudian yang kedua, dengan sikap yang tidak nampak, misalnya diam, tidak mengerjakan PR, dan sebagainya. Itu semua tidak nampak secara zahir. Masalah perorangan yang kedua adalah perilaku menampakkan kekuatan, tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama. Seperti sikap yang agresif, aktif, misalnya membantah perintah guru, membanting buku dan alat-alat yang di sekitarnya, membanting kursi, dan sebagainya. Yang kedua, menampakkan kekuatan secara pasif, sikap yang pasif, misalnya tidak mau menjawab pertanyaan guru, langsung keluar kelas, izin keluar kelas nggak kembali-kembali. Ya, ini termasuk dalam kategori masalah perorangan, perilaku menampakkan kekuatan. Yang ketiga, perilaku menyerang atau revenger behavior. Seperti fisik, misalnya memukul, mencubit, dan sebagainya. Atau dengan kata-kata, misalnya berkata-kata kotor, menjuluki dengan kata-kata yang tidak senonoh, dan sebagainya. Yang keempat, perilaku memperlihatkan ketidakmampuan. Seperti kurangnya motivasi. Siswa tidak tampak bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Atau yang secara fisik, misalnya tidur di kelas. Ini merupakan masalah perorangan. Selanjutnya masalah kelompok. Contoh dari masalah kelompok ini banyak sekali. Namun di sini ada 3 atau beberapa yang akan kita contohkan. Yang pertama, hubungan yang tidak harmonis dengan sesama anggota kelas. Kemudian yang kedua, tidak mampu mengikuti peraturan dari kelas, tata tertib kelas. Yang ketiga, adanya reaksi negatif terhadap sesama anggota kelas. Yang keempat, penerimaan kelompok atas tingkah laku yang menyimpang pasti akan menolak. Yang kelima, penyimpangan anggota kelompok dari ketentuan yang ditetapkan. Dan yang keenam, tidak memiliki teman, tidak mau bekerja sama, bertingkah laku yang negatif. Dan yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas dapat berupa tindakan preventif dan tindakan kuratif. Yang pertama, tindakan preventif. Sebelum terjadi masalah, guru membawakan materi dengan menarik dan mudah dipahami. Kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi,
prosesnya interaktif. Beri punishment dan motivasi pada peserta didik. Dan bisa membuat kesepakatan bersama dalam suatu kelas. Yang kedua, tindakan kuratif setelah masalah terjadi. Caranya, cari problem maker, pembuat masalah dalam kelas. Kemudian, pahami apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Lalu, lakukan pendekatan. Jika masalah tersebut di luar jangkauan kita sebagai guru, maka buatlah rekomendasi kepada pihak yang berkompeten, seperti wali kelas, kepala sekolah, guru BK, yang terakhir orang tua. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Ada 3 pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan perubahan perilaku atau behavior modification approach. Yang kedua, pendekatan penciptaan socio-emosional climate approach. Dan yang ketiga, pendekatan proses kelompok atau group process approach. Yang pertama, pendekatan perubahan perilaku atau behavior modification approach. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku ini bertolak dari sudut pandang psikobehavior. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku peserta didik atau guru yang menjadi anggota kelas. Untuk itu, menurut pendekatan ini, tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas harus diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari, hilang. Pendekatan ini didasari oleh psikologi behavior yang menganggap perilaku manusia yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil belajar. Oleh sebab itu, perlu mempertahankan perilaku yang dikehendaki dan mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki. Berdasarkan pendekatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan modifikasi perilaku, aktivitas diutamakan pada penguatan tingkah laku peserta didik yang baik maupun tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Dengan pendekatan ini diharapkan guru dapat merubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Teknik-teknik yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, membina perilaku positif. Perilaku positif dari peserta didik terus dibina dan dipertahankan. Yang kedua, penghapusan atau mengurangi perilaku negatif, dengan kata lain, negative reinforcement. Dan yang ketiga, dengan hukuman, yaitu penghentian secara langsung perilaku anak yang menyimpang. Sebenarnya penguatan negatif dan penghapusan merupakan hukuman yang tidak langsung. Dengan kata lain, hukuman adalah pengajuan stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera tingkah laku anak didik yang tidak diharapkan. Yang kedua, pendekatan penciptaan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan peserta didik serta hubungan antar peserta didik. Dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Caranya, hubungan guru dengan peserta didik yang positif, yaitu dengan sikap yang mengerti dan sikap mengayomi atau sikap yang melindungi. Pendekatan sosio-emosional bertolak dari psikologi klinis dan konseling. Pandangannya adalah bahwa proses belajar mengajar yang berhasil mempersyaratkan hubungan sosio-emosional yang baik antara guru dan anak didik. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini mengutamakan pada hubungan yang baik antar personal dalam kelas, baik itu guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik yang telah tadi disampaikan, sehingga peserta didik merasa aman dan senang
berada di dalam kelas, serta berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Dengan kata lain, peran guru sangat penting dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan guru diharapkan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik serta mampu menyikapinya secara bijaksana. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan proses kelompok atau group process approach. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerja sama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas itu, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Pendekatan proses kelompok berangkat dari psikologi sosial dan dinamika kelompok, dengan anggapan bahwa proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok. Untuk itu, guru harus mengusahakan agar kelas menjadi suatu ikatan kelompok yang kuat. Dapat disimpulkan, pendekatan proses kelompok ini bahwa pengalaman belajar peserta didik didapatkan dari kegiatan kelompok, yang mana dalam kelompok itu terdapat aturan yang harus diikuti oleh anggota kelompok. Terdapat tujuan yang ingin dicapai, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan, serta memelihara kelompok yang produktif. Lain halnya dengan guru yang memperhatikan peserta didik, selalu terbuka terhadap keluhan peserta didik, mau mendengarkan kesulitan belajar peserta didik, maupun selalu bersedia mendengarkan saran dan kritik dari peserta didik adalah guru yang disenangi oleh peserta didik. Peserta didik akan rindu dengan kehadirannya. Peserta didik merasa nyaman di sisinya, dan peserta didik merasa bahwa dirinya adalah keluarga bagi guru tersebut. Figur yang demikian ini biasanya akan sedikit sekali menemui kesulitan dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru yang seperti ini diyakini berkorelasi positif dengan perubahan tingkah laku dan prestasi hasil belajar peserta didik. Dengan kata lain, menciptakan iklim kelas yang baik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran di kelas. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan dikirimkan di grup kelas atau di Telegram untuk kita bahas bersama. Barakallahu fikun, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.